Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali bertemu di dalam renungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Mari sebelum kita masuk, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami, sehingga kami hari ini boleh kembali menjalani hari yang baru. Biarlah apa yang kami renungkan hari ini boleh menuntun kami sepanjang hari, bahkan juga menuntun kami untuk hari lepas hari ke depannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan hari ini saya beri tema batu peringatan. Dan perenungan hari ini terambil dari Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 24. Tapi karena terlalu panjang, maka saya hanya akan membacakan dari ayat 4 sampai ayat 7 saja. Silahkan Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Yosua pasal 4 ayat 4 sampai 7. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, "Menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan, ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernah menyadarikah di jalan tol selalu ada rambu-rambu yang menunjukkan kilometer berapa posisi kita? Rambu-rambu itu ada untuk menjadi tanda pengingat bagi kita sudah sejauh mana perjalanan mobil kita. Atau mungkin juga bisa dibilang sudah titik mana kita berada. Bapak Ibu Saudara, sama seperti rambu-rambu itu, sebenarnya dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita juga memberikan tanda sebagai ingat-ingatan tentang satu peristiwa atau satu momen dalam kehidupan kita yang begitu penting, yang dikenal dengan istilah milestone, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan menjadi batu peringatan. Di dalam bagian firman Tuhan yang hari ini kita baca, bangsa Israel juga membuat batu peringatan tentang momen penting sejarah yang ada dalam kehidupan bangsa mereka. Di ayat 4 tadi kita melihat Yosua meminta satu orang dari tiap suku Israel mengumpulkan satu batu, dan nanti akan ditegakkan menjadi satu batu peringatan. Momen apa yang begitu penting sehingga perlu dibuat batu peringatan? Momen di mana Allah dengan begitu luar biasa membawa bangsa pilihannya ini menyeberangi sungai Yordan tanpa basah sedikit pun. Karena tanah sungai Yordan pada waktu itu ketika mereka injak dibuat kering oleh Allah. Ini bukan kejadian biasa. Ini kejadian yang sangat luar biasa. Dan ini penting untuk diingat oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, tentu saja batu peringatan ini bukan hanya menjadi satu monumen atau tanda tentang sejarah yang terjadi dalam hidup Israel. Namun Allah tahu jelas bahwa bangsa Israel perlu untuk terus diingatkan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang begitu luar biasa. Di ayat 24, Yosua mengatakan demikian, supaya semua bangsa di bumi menyadari bahwa betapa kuatnya tangan Tuhan, dan kamu senantiasa takut akan Tuhan Allahmu. Batu peringatan dibuat agar bangsa ini terus menyembah kepada Allahnya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah momen dalam kehidupan kita yang menjadi batu peringatan tentang betapa luar biasanya Tuhan di masa lalu?
Pernahkah engkau mengalami pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa di tengah permasalahan hidup yang begitu rumit? Atau adakah masa di mana penyertaan Tuhan begitu nyata dan terasa dalam hidupmu, sehingga ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada pengharapan untuk terus menjalani hari-hari di tengah pergumulan yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, itulah milestone, batu peringatan tentang perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kiranya milestone ini boleh menjadi ingat-ingatan bagi kita. Betapa luar biasanya Tuhan dalam hidupku. Dan Tuhan yang sama akan terus menuntun aku untuk hidup percaya dan bersandar kepadanya di hari-hari ke depan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa di dalam segala perjalanan hidup kami sampai hari ini, kami boleh memiliki ingat-ingatan tentang bagaimana Tuhan menolong kami, bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami, bagaimana Tuhan terus menyertai kami. Di tengah masa-masa yang sulit sekalipun, ada Tuhan beserta dengan kami. Dan kiranya ini boleh menjadi milestone kami, ingat-ingatan bagi kami bahwa Tuhan yang sama akan terus menuntun kami ke depan. Tuhan, kuatkan kami dan biarlah kami terus bersandar, percaya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.